Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di bidang animasi komputer, serta proses produksi animasi, teknik-teknik animasi, dan siklus hidup produksi animasi. Dalam dunia animasi komputer, K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja sangatlah penting. Animator bekerja dalam waktu yang sangat panjang di depan komputer, sehingga berpotensi mengalami resiko cedera postur tubuh, kelelahan mata, dan stres pekerjaan. Penggunaan perangkat ergonomis seperti kursi, meja, dan monitor yang sangat tepat membantu menjaga postur tubuh. Selain itu, istirahat yang teratur dan peregangan dapat mencegah gangguan muskuloskeletal, pencahayaan, dan lingkungan kerja yang nyaman juga diperlukan untuk mengurangi kelelahan mata dan menjaga produktivitas. Alur produksi animasi. Proses produksi animasi memiliki beberapa tahapan utama. Yang pertama yaitu kick-off, perencanaan awal, riset audiens, dan penentuan pesan utama. Yang kedua, desain dan storyboard, yaitu membuat sketsa visual, penyusunan alur cerita. Yang ketiga ada animatik, yaitu video kasar untuk mengecek timing dan komposisi. Yang keempat ada produksi, yaitu proses pembuatan animasi secara digital atau frame by frame. Yang kelima ada feedback dan revisi di mana tim mengevaluasi dan memperbaiki hasil animasi. Yang terakhir adalah final delivery, yaitu rendering akhir dan distribusi ke platform publik. Yang keempat adalah perkembangan animasi di dunia. Animasi mengalami perkembangan pesat dari tradisional hingga digital pada awal abad ke-20. Teknik seperti stop motion dan cel animation banyak digunakan. Salah satu karya awal adalah Humorous Faces of Funny Face pada tahun 1906. Disney kemudian merevolusi animasi dua dimensi dengan Steamboat Willie atau Snow White. Perubahan besar terjadi ketika Pixar merilis Toy Story pada tahun 1995 sebagai film animasi 3D penuh pertama. Sejak itu, software seperti Adobe Animate dan Toon Boom Harmony terus berkembang hingga saat ini. Slide berikutnya yaitu teknik-teknik utama animasi. Terdapat beberapa teknik utama dalam pembuatan animasi seperti stop motion, yaitu menggerakkan objek nyata sedikit demi sedikit. Yang kedua ada cel animation, yaitu menggambar tangan di atas lembaran transparan. Yang ketiga ada rotoscoping, yaitu menelusuri frame. Keempat, animasi dua dimensi. Digital menggunakan software untuk membuat animasi vektor atau bitmap. Dan terakhir animasi 3D, yaitu memodelkan dan menganimasikan objek dalam lingkungan virtual. Slide berikutnya itu contoh teknik rotoscoping dan 3D. Rotoscoping ditemukan oleh Max Fleischer pada tahun 1912. Teknik ini memungkinkan gerakan karakter yang lebih realistis karena berdasarkan rekaman live action. Untuk 3D animasi seperti Pixar dan DreamWorks adalah pionir melakukan proses seperti rigging dan motion capture pada animasi menghasilkan karakter yang ekspresif dan detail. Slide berikutnya yaitu produk lab circle dan animasi. Seperti produk lainnya, film atau animasi atau karya animasi juga memiliki siklus hidup. Tahap pengembangan mencakup riset, pasar, dan ide. Tahap introduksi adalah saat animasi diluncurkan ke publik. Tahap pertumbuhan ketika penonton dan pendapatan meningkat. Tahap maturitas ketika pasar stabil dan konten perlu inovasi agar tetap menarik. Yang terakhir, tahap penurunan ketika popularitas mulai menurun dan kadang dilakukan reboot atau spin-off. Slide berikutnya, kasus Toy Story. Contoh nyata siklus produk animasi dapat dilihat pada Toy Story, film pertama yang dirilis pada tahun 1995, menjadi pelopor animasi 3D dan sukses besar. Kesuksesan tersebut melahirkan franchise yang sangat luas, termasuk sequel, merchandise, video game, hingga atraksi taman hiburan.
Ini menunjukkan bahwa bagaimana satu produk bisa berkembang di berbagai media. Untuk kesimpulannya, K3 sangat penting dalam menjaga kesehatan dan produktivitas animator. Proses produksi animasi membuat perencanaan yang terstruktur, teknik animasi terus berkembang seiring berkembangnya zaman dan teknologi, dan memahami siklus hidup produk sangat membantu untuk strategi pemasaran dan pengembangan konten. Dengan memahami semua unsur ini, industri animasi dapat berkembang secara kreatif, aman, dan berkelanjutan. Untuk penutup, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Bapak dosen. Mari terus kembangkan karya animasi yang kreatif, aman, dan berdampak bagi global. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.